Surat Yasin ya, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina ala wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita nikmat umur, sehat dan iman Islam sehingga kita bisa beraktivitas, bisa datang ke masjid. Ya. Tidak sembarang orang bisa masuk masjid nih, Bu. Orang-orang yang dilembutkan hatinya yang mau ke masjid itu. Orang-orang yang imannya tebal. Kalau orang yang tidak punya iman itu barik ke masjid. Oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita yang belum ada pengana ke masjid. Belum ada keinginan untuk ke masjid. Kita tidak memandang rendah orang lain, tapi kita doakan ya, semoga kaum muslimin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha ini, waktu yang berkah ini, Allah Ta'ala bersumpah wadduha, demi waktu duha. Artinya waktu duha ini waktu yang berkah, waktu yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi duha kali ini agak sejuk dibandingkan di hari yang lain, Bu ya. Hujan labik di Indarong, Bu. Oh, Indarong katanya pusatnya, Bu ya. Kemarin ya. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali luruskan niat dan hati kita, jangan melenceng ya. Jangan iseng-iseng. Namun kehadiran kita ini dalam rangka serius, itu mencari ridho Allah dan mengkaji ilmu Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan niat yang baik maka hasil yang kita peroleh juga baik. Surat yang akan kita baca ada surat Yasin. Pembahasan kemarin sampai kepada ayat litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Surat yang ke-36 ayat yang ke-11. Ya, ayat ke berapa kemarin? Ya, 11 terakhir ya. Innama tunziru manittab, bukan. Mana yang kemarin ya? Belum lagi. Yang kemarin itu litunzir, ayat ke-6 ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik. Jadi bangsa Arab itu disebut dengan, terkadang Allah sebut kata Allah litunzir, agar engkau wahai Muhammad memberikan peringatan sebagai munzir. Litunzira qauman, kaum. Siapa kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali? Yaitu bangsa Arab. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang sebelum mereka belum pernah ada lagi nabi dan rasul. Sebab 600 tahun setelah Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi dan rasul. Dan sebelum Nabi Isa kebanyakan nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel. Jadi bangsa Arab kadang disebut Allah sebagai bangsa ummiyun, bangsa yang polos, tidak mengerti Taurat dan Injil. Dalam ayat ini Allah katakan bangsa Arab sebagai ghafilun, bangsa yang lengah, artinya bangsa yang tidak pernah ada pengetahuan sedikit pun tentang kenabian. Dan mereka disebut ghaflah artinya kelalaian, kelengahan, tidak tahu menau, namanya ghaflah. Maka orang disebut ghaflah
kalau dia tidak belajar Tanzilal Azizir Rahim. Kalau orang tidak belajar Al-Quran. Jadi walaupun ayat ini turun kepada bangsa Arab waktu itu ya, tapi ayat Al-Quran kan berlaku sepanjang zaman dan semua tempat. Maka orang yang disebut ghaflah oleh Quran atau lalai adalah orang yang tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim. Kan ayatnya berbicara tadi Tanzilal Azizir Rahim litunzir. Tanzilal Azizir Rahim adalah Al-Quranul Karim. Ayat yang kedua juga begitu, wal Quranil Hakim. Yaitu Al-Quran yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Maka orang yang belum mempelajari Quran atau tidak mau belajar Quran disebut ghafilun, atau orang-orang yang lalai, lengah, ceroboh ya. Jadi kalau tidak baca Quran pun tidak asal baca Quran ya. Baca Quran itu hukumnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai tidak baca Quran. Kalau tidak baca Quran, hukumnya di dalam Quran disebut sebagai ghaflah atau kelalaian. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Apa kata ulama di sini? Lam di sini sebagai sumpah sebenarnya. Kalau ada bunyi laqad biasanya maknanya wallahi, demi Allah, sungguh. Lam taukid, qad juga huruf taukid. Taukid itu penegasan. Jadi laqad artinya demi Allah, sesungguhnya telah tetap ketetapan kepada mereka, kebanyakan daripada mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak jua beriman. Apa maksudnya ini? Jadi Allah bersumpah bahwasanya telah wajib azab bagi mereka, yaitu kebanyakan dari kaum musyrikin, disebabkan mereka terus-menerus dalam kekufuran dan pengingkaran dan tidak tersentuh dengan tanzir atau inzar, peringatan atau pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Ali di sini, Allamu muwatti'atun lil qasam. Lam ini lam sumpah, maknanya demi Allah, laqad wajaba 'alan nari 'alal musyrikin. Telah wajib atau telah tetap putusan Allah menghukum bagi mereka haula'il musyrikin, kebanyakan dari orang-orang musyrik Mekah, bisabab israrihim, disebabkan keistiqomahan mereka dalam kekafiran dan keingkaran. Wa adami ta'sirihim bitazkiri wal inzar, karena mereka tidak bisa diingatkan, tidak mempan diingatkan dengan cara baik-baik, dengan cara yang hikmah, tapi mereka terus bahkan memusuhi Rasulullah dan membunuh Rasulullah SAW, mencoba membunuh Rasulullah SAW. Fahum lizalika la yu'minun, sehingga mereka tidak beriman bima ji'tahum bihi ya Muhammad, terhadap apa yang engkau bawa wahai Muhammad. Jadi kita akan paham ayat ini kalau kita melihat sejarah bagaimana reaksi orang-orang Arab Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan tertutup itu selama berapa tahun, Bu? 3 tahun. Jadi mulut ke mulut tuh. Dari face to face ya. Temui seorang, itu dilakukan Nabi selama 3 tahun. Kemudian turun ayat wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan secara terbuka kerabatmu yang sesuku lagi Muhammad. Maksudnya Allah menyuruh dakwah secara terangan. Kapan itu? Tahun 3 kenabian. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, tahun ketiga itu atau tahun yang keempat, Nabi naik ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa, bukan sofa rumah ya, Bukit Sofa. Nama bukitnya Sofa. Di mana Bukit Sofa itu? Di Mekah. Dia berseberangan dengan Multazam atau Maqam Ibrahim. Kalau wa'lah selesai tawaf, itu ambil
ke arah kanan langsung belok, di situ Sofa. Bukit Sofa itulah ditutupi semua keramik. Tinggal ujung seketik saya nampak. Ya Bu ya. Nah, dulu Bukit Sofa tu naiknya katanya agak tinggi landai. Kinilah dibuat seperti itu. Nah, di situ ada tradisi bangsa Arab, tradisi orang Makkah. Kalau ada orang yang naik ke Bukit Sofa, lalu dia berteriak, lantang memanggil, berarti itu pengumuman sangat-sangat penting. Nah, itu cara broadcasting di zaman dahulu. Kalau kini pakai WA broadcastnya Bu ya. Forward pesan. Nah, itu sebabnya orang yang lah sampai handphone-nya. Kalau yang ada pulsa, yang ada kuota. Nah, kalau di zaman dahulu untuk memberikan pengumuman berita sangat penting, berita yang darurat, maka orang naik ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa itu Nabi memanggil cie-cie nama klan atau nama anak suku. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Adi, wahai Bani Makhzum, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib. Dipanggil cie-cie oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Mulai itu bermunculan tokoh-tokoh yang membenci, menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Al-Haris bin Nadir atau Nadir bin Haris. Kemudian banyaklah orang-orang yang sejak tahun 3 itu menentang, menyiksa, menteror Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk terornya nanti akan disebutkan dalam ayat berikutnya nanti. Bahkan dicoba bunuh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai Nabi dapat perintah dari Allah tahun ke-5. Berarti lah berapa tahun tuh? Lah 2 tahun berdakwah secara terang-terangan. Tahun ke-5 apa yang terjadi? Nabi dapat perintah menyuruh sebagian sahabatnya untuk hijrah pindah ke Habasyah. Itu hijrah yang pertama itu. Sabaleh laki-laki ampe atau 6 padusi. Tahun berikutnya perintah hijrah yang kedua. Kok lebih banyak puluhan orang yang datang, yang pergi hijrah ke Habasyah lagi mencari suaka, ya. Puncaknya di tahun ke-7 Hijriah. 7 berarti lah berapa tahun? Sampai tahun Nabi berdakwah terang-terangan, terjadi pemboikotan. Tahu Ibu peristiwa pemboikotan Bani Hashim? Bani Hashim dan Bani Muttalib, 2 bani ini baik yang muslim maupun tidak, itu disuruh tinggal di sebuah lembah yang tidak ada tanaman tumbuhan di situ kecuali rumput-rumput kering. Maka selama 3 tahun Nabi dan kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak boleh bergaul dengan masyarakat umum, tidak boleh manggaleh, tidak boleh menerima bantuan makanan, sehingga para sahabat dan Rasul kita sampai makan daun di situ. Berapa tahun Bu? 3 tahun. Ya. Ini ceritanya agak sedih ya, dan ada kisahnya nanti insyaallah. Baik. Jadi maka kalau kita baca ayat ini tanpa pengetahuan kita tentang sejarah mengapa kebanyakan dari kafir Quraisy itu masuk neraka, kalau kita tidak baca sejarahnya maka kita akan tidak faham, kurang faham. Kata Allah, laqad haqqal qawlu, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kebanyakan daripada mereka tidak jua beriman. Kenapa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqamahun. Baik. Kalau di terjemahannya apa di situ dikatakan Bu? Inna ja'alna, kami jadikan. Apa terjemahannya Bu? Kami jadikan di a'naqihim. Unuk itu artinya leher. Kami jadikan pada leher mereka ada apa? Coba baca Bu Laila. Apa terjemahannya di situ? Nah, ya. Ya, sungguh kami telah menjadikan di leher mereka aghlal. Aghlal itu jamak dari gul. Gul itu artinya belenggu atau besi yang digunakan untuk mengikat budak biasanya. Jadi kalau bangsa Arab itu dulu masih ada perbudakan, mereka mengikat tangan budak tuh, kalau diikat 2 tangannya diikat begini, kemudian ditempelkan di sini. Jadi budak itu tidak bisa
menceliak ke bawah, tetap dia tertahan seperti itu. Itu disebut dengan fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani, diangkat sampai ke atas pakai zaqan. Itu artinya bahasa wa'ijakun. Zaqan jamaknya azqan. Dari bahasa Arab itu. Fahum muqamahun, mereka tengah nadah, tidak bisa melihat ke bawah. Baik. Jadi kekafiran itu diilustrasikan oleh Allah. Bentuk kekafiran orang kalau belum mengenal syariat Islam, belum mengenal iman, belum mengenal hidayah, maka sejatinya mereka seperti orang yang terbelenggu. Seperti orang yang terbelenggu, diperbudak. Jadi kalau tidak menjadi hamba Allah, pasti menjadi hamba ke yang lain. Entah itu kepada jabatan kita, menghamba kepada dunia, menghamba kepada syahwat, menghamba kepada pengetahuan kita, kehebatan kita. Jadi ilustrasi yang Allah berikan di sini yang pertama, bahwasanya orang yang kalau tidak beriman, tidak menyambut seruan Rasulullah, tidak belajar Quran juga termasuk di situ, maka maknanya dia akan senantiasa terbelenggu, tidak bebas geraknya. Jadi Islam datang untuk membebaskan. Jadi membebaskan dalam makna hakiki dan bermakna secara kiasan. Secara kiasan itu yang kita sebutkan tadi. Makna hakiki apa? Iya, karena Islam pertama-tama Islam itu didakwahkan apa yang diajarkan Nabi. Pertama, tauhid jelas, meninggalkan berhala. Yang kedua, memperbanyak membaca Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Kemudian salat malam. Ya ayyuhal mudassir qum. Qum artinya berdiri salat malam. Qum fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Jadi dakwah. Ini amalan-amalan Islam pertama, Bu ya, belum ada salat, haji, zakat, belum ada lagi tuh. Kemudian apa lagi? Pembebasan budak. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tahu kamu apa itu aqabah? Fakku raqabah, yaitu pembebasan budak. Jadi kalau padahal ayat ini kan turun pada kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy itu kan orang kaya, Bu. Ibu ya. Orang-orang berpitih ya, berduit, they have ya, kaum-kaum berpunya. Tapi kata Allah, walaupun mereka berpunya sebagai harta, sebenarnya mereka orang yang terbelenggu. Dan kebanyakan kaum muslimin di awal Mekah dulu itu justru orang-orang yang miskin. Banyak di antara mereka yang budak. Bilal bin Rabah, siapa lagi? Ammar bin Yasir, siapa lagi? Suhaib bin Sinan, siapa lagi? Itu Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah orang-orang miskin, dan sebagian besar mereka orang imigran atau orang hitam, berkulit hitam, dan orang-orang yang menjadi budak statusnya, bukan orang merdeka, tapi di mata Allah mereka merdeka. Di mata Allah mereka merdeka. Kenapa? Karena mereka tidak lagi terbelenggu dengan penyembahan terhadap berhala. Mereka bebas beribadah kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi jangan terpesona, Bu, walaupun orang Amerika katanya negara Amerika itu negara maju, tapi sebenarnya mereka dalam masalah yang besar. Ya, negara-negara maju yang belum mengenal Islam, sebenarnya mereka dalam aghlal, dalam belenggu yang hebat. Ya, problem mereka berat itu ya. Dibandingkan negara-negara Islam, negara Islam semua tingkat kejahatan rendah. Tapi semua negara non-Muslim itu rata-rata itu kejahatannya tinggi, ya. Kemudian human traffickingnya tinggi, perbudakan, jual beli manusia itu, Bu. Human traffickingnya tinggi. Kemudian tingkat penyebaran penyakit seks seksualnya tinggi, penyakit menular itu tinggi. Kemudian kematian di jalan raya sebab alkohol tinggi. Ya. Jadi negara-negara yang katanya maju dalam tanda kutip, tingkat bunuh dirinya tinggi, tapi orang awak sederhana-sederhana tidak ada stres benar, Ibu ya. Karena 5 kali sehari suruh sholat, baca Quran, maka stres, ya kan? Jadi kalau ini menjadi teguran ya, bahwasanya negara manapun atau siapapun yang belum mengenal tauhid, belum ikhlasnya, begitu juga diri kita walaupun kita sudah muslim, tapi kalau kita belum ikhlas dan ridha dalam kehidupan, sebenarnya kita membelenggu diri kita sendiri. Apa beda ikhlas dengan ridha? Sering saya tanya nih. Apa beda ikhlas dan ridha?
Ya. Ikhlas itu apa yang kita perbuat, ridho apa yang kita terima. Kalau dapat uang jajan dari suami 3 juta, ikhlas tuh ridho. Ridho bukan ikhlas. Kalau suami, janganlah suami kita. Ada suami orang meninggal, ditanya ibu sudah ikhlas? Ibu ikhlaskan saja suami. Kata ibu tuh, saya tidak ikhlas, saya ridho. Saya betul ibu itu ya, bukan ikhlas tapi ridho. Tapi kalau kita bersedekah misalnya, itu namanya ikhlas, bukan ridho. Jadi ikhlas apa yang kita berbuat, ridho apa yang kita terima. Jadi kalau kita belum bisa ikhlas dan ridho, maka semakin kuat belenggu itu menempel pada diri kita. Kemudian sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, di dalam menjelaskan ayat ini, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini bercerita tentang Abu Lahab CS. Abu Lahab CS ini Abu Lahab, kemudian Al-Walid bin Mughirah, satu lagi tidak disebut namanya. Dari sebut namanya saya tidak tahu kenapa. Yang jelas dia dari Bani Makhzum. Jadi Abu Lahab ini dari Bani Hashim. Dua Makhzumain, dua orang dari Bani Makhzum, salah satunya Walid bin Mughirah. Ya. Ceritanya bagaimana? 3 orang ini kompak mau mengganggu Nabi kita sholat. Jadi Nabi kita sholat, mereka 3-tiganya kompak bersumpah, saya akan ambil batu besar, saya impok kepala Muhammad tuh. Kurang aja ibu ya. Jadi kafir Quraisy memang kurang aja bu. Ketika Nabi menyampaikan Quran di depan Ka'bah, itu tahun 3 Hijriah, itu awal-awal 3 kenabian, itu awal-awal berdakwah, di kerajaan orang kafir Quraisy. Nabi sholat, orang Islam sholat, atau Nabi sedang berceramah, Nabi sedang menjelaskan Quran, orang kafir Quraisy itu nyanyi sampai yang masuk. Kalau zaman gini dia ambilnya gitar yang jeng-jeng. Dengarkanlah puisi kami lebih bagus daripada lagunya Muhammad itu, syairnya Muhammad itu kerajuan mereka. Kemudian kalau melihat Nabi sholat di depan Ka'bah, mereka tuh bergunjing di Darun Nadwah namanya. Tahu Darun Nadwah? Darun Nadwah itu semacam balai pertemuan adat. Kalau bahasa Minangnya apa ya? Ya tuh kerapatan adat nagari kali ya. Atau balai pertemuan lah, balai adat tuh. Mereka tuh sibuk saja membicarakan Nabi kita, bagaimana supaya menghentikan dakwah, bagaimana tidak ada orang masuk Islam, bagaimana orang supaya murtad, bahas supaya Nabi ku mati. Itu di Darun Nadwah itu. Namanya Darun Nadwah atau Nadiyah. Dalam surat apa itu? Surat Fal Yad'u Nadiyah Sanad'u Az-Zabaniyah. Apa disebut dengan Nadiyah itu? Ya, geng-geng mereka yang satu tim rapat, tim syuro daripada kafir Quraisy itu. Di surat apa itu? Surat Al-Alaq ya. Akhir surat Al-Alaq. Fal Yad'u Nadiyah. Nadiyah maksudnya tempat mereka musyawarah dan juga merujuk kepada orang-orang yang ikut musyawarah tersebut, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal CS itu. Nah, 3 orang itu siapa tadi? Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah dengan 1 orang lagi. Mereka bersumpah masing-masingnya mengambil batu besar, lalu ketika Nabi sujud mereka akan melempar. Maju pertama Abu Jahal. Abu Jahal maju, tiba-tiba ketika dia mau melempar, ini banyak kejadian riwayat hadisnya ya, tiba-tiba tangannya itu menjadi berbelok ke belakang. Berbelok ke belakang. Kemudian dia lari terbirit-birit balik ke tempat geng mereka. Lalu bertanya, "Kenapa engkau wahai Abu Jahal?" Abu Jahal tadi mengatakan, "Saya tidak bisa. Tiba-tiba tangan saya seolah-olah diikat, terbelenggu. Kemudian saya tidak bisa melihat ke bawah." Artinya tangannya mendongak seperti itu. Seperti orang yang terbelenggu, yang tadi itu kita sebutkan tadi posisinya. Baik, maju lagi, siapa lagi? Maju lagi, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah juga maju, kemudian dia juga mengalami hal yang serupa, senada. Kemudian maju lagi orang yang ketiga, ketika dia mau melempar kepala Rasul, dia melihat binatang yang sangat mengerikan. Ya, ada yang mengatakan onta yang sangat mengerikan, ontanya tapi bertarian, kodong. Kalau saya mendekat, rasanya saya akan dimakan oleh onta tersebut, katanya. Jadi ini disebutkan oleh para ulama, memang banyak upaya-upaya dari kaum musyrikin itu yang mengganggu Rasulullah SAW dalam sholat, sehingga turunlah salah satunya ayat
Ayat apa? Surat Al-Alaq itu. Kalla innal insana bukan. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kau tidak memperhatikan orang kafir yang mencegah seorang hamba yaitu Muhammad salat? Siapa itu? Abu Jahal. Nah, abdan idza shalla au amara bit taqwa. Kemudian apa lagi bunyi ayatnya? Jadi inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqammahun. Ini maknanya salah satunya bercerita tentang kafir Quraisy tadi yang 3 orang yang berupaya mengganggu Nabi salat. Mengganggu orang salat ini dosa besar, Ibu ya. Termasuk dosa besar itu mengganggu orang salat. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala firman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha wa sa'au fi kharabiha." Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah orang sholat dan ingin menghancurkan masjid? Jadi mencegah orang sholat, mencegah orang zikir, mencegah orang mengaji, itu termasuk dosa besar. Maka anak-anak tolong yang bapak-bapak kalau bawa anak-anak ke sholat Jumat, karena itu ibadah fardu ya, siapkan anak-anak itu untuk siap untuk hadir di sholat Jumat itu. Jadi kalau anak-anak kita ribut, nanti dosanya ke kita, karena kita yang tidak menyiapkan anak-anak itu untuk siap hadir di ibadah. Kemudian dan itu masuk bab mengganggu sholat juga itu kan Ibu ya. Masuk juga kalau ibu-ibu pakai mukenah yang mencolok sekali, yang terlalu norak, mohon maaf, maka mengganggu orang di belakang, itu juga mengganggu sholat. Awak tidak menggaduh orang sholat, menarik-narik orang menggaduh kayak orang kafir, tidak. Tapi boleh jadi secara tidak langsung kita sudah mengganggu orang sholat. Ada keluarga kita yang sedang sholat, tamu sholat, atau kawan sholat di rumah, mentero TV tidak waketian, atau radio tidak wakadangan, atau malah speaker didian, atau mengecek di samping nyo, itu termasuk mengganggu orang yang sholat ya. Itu termasuk mengganggu orang yang sholat ya. Baik, mungkin kita memang tidak sengaja atau tidak seperti orang kafir, tetapi boleh jadi perbuatan kita mengganggu, babnya kan mengganggu, masuk bab mengganggu orang yang sholat ya. Jadikan sholat kita dan sholat orang lain senyaman mungkin ya Bu ya. Bagaimana tadi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di depan mereka sadda atau sudda, maknanya dinding atau batas ya. Dinding yang dibuat untuk batas ya. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka juga ada batas dinding. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini juga berkaitan tentang orang ketiga tadi ya. Jadi tadi itu saya salah sebut ya. Orang yang pertama itu Abu Lahab. Abu Jahal itu tangannya menjadi kaku dan ketarik ke atas lehernya. Nah, itu orang kedua melihat onta yang besar. Orang ketiga tidak lihat Nabi. Orang yang ketiga tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasinya main kok lalu bawanya batu hilang dalam pandangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pusing bingung sendiri, dia balik ke kawan-kawannya. Kenapa balik? Saya tidak lihat apa-apa. Muhammad hilang katanya. Lah, Muhammad masih di situ kata kawan-kawan. Jadi kata Allah, kami jadikan di depan dia batas dan kami jadikan di belakang mereka batas sehingga tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mukjizat Nabi kita. Jadi Nabi kita tuh bisa terkadang tidak terlihat oleh musuh Allah. Ya. Jadi kadang salah satu mukjizat Nabi kita tidak terlihat. Jadi tidak terlihat dari orang-orang yang busuk hatinya. Ya. Padahal Nabi itu badannya atau fisiknya sangat mudah untuk dikenal. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi kalau Nabi di tengah-tengah rombongan manusia, pasti tercelak surang. Oh, paham makna tercelak Bu ya? Pasti terlihat sendiri beda itu wibawanya, ketampanannya, suaranya, bahkan baunya harum. Jadi kalau ingin cari Nabi itu gampang di Mekah itu. Ikut yang saya bau dan harum itu bau itu berarti Nabi lewat di situ. Subhanallah Bu.
Jadi tidak mungkin orang tidak melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa orang yang ditutup matanya untuk melihat Nabi. Contohnya siapa? Orang ketiga tadi dari Bani Makhzum tadi. Orang yang ketiga yang mau melempar. Siapa lagi yang nggak melihat Nabi? Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab. Abu Lahab ini masih paman dari Rasulullah. Ya, Ummu Jamil ini ketika turun ayat wa imra'atahu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab itu juga tercelaka kata Allah, yang dia suka membawa kayu bakar. Maksudnya dia suka mencari masalah, suka ngomporin, manas-manasin, suka mengadu domba dan suka memfitnah atau menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Jamil ketika namanya ranca ya, Ummu Jamil. Jamil artinya bagus gitu kan. Kemudian Ummu Jamil. Ummu Jamil ini ketika turun ayat itu dia marah besar. Kemudian dia ambil dulu batu gadang, dia cari di mana Rasulullah SAW berada. Kata orang tuh Nabi kita lagi di Muhammad lagi di depan Ka'bah bersama sahabatnya Abu Bakar. Jadi Nabi dan Abu Bakar sedang duduk berdua. Ketika itu Ummu Jamil udah bawa batu, yang dilihat Ummu Jamil cuman Abu Bakar. Padahal Nabi kita di sebelah beliau, cuman tidak terlihat. Yang terlihat cuman Abu Bakar sendiri. Kemudian Ummu Jamil bertanya, Abu Bakar, di mana kawanmu itu, Muhammad itu? Abu Bakar tidak menjawab. Dia malah bingung. Loh, kok dia nanya? Padahal sebelah saya gitu kan. Lalu dikeluarkanlah kata-kata atau syair-syair atau mengejek-ejek istilahnya menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu lampu pepek surang saja nggak masalahnya. Lampu pepek surang, Ummu Jamil kemudian pergi dia, nggak jadi karena Nabi tidak terlihat. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa dia tidak melihat engkau ya Rasulullah? Padahal engkau di sebelah nih. Kemudian kata Nabi, Allah telah menutup matanya, menutup pandangannya untuk melihat diriku. Jadi boleh jadi kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, itu disebabkan karena hati kita rusak, hati kita jelek, itu niatnya gitu kan. Jadi kalau seseorang hatinya baik, insya Allah juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang hatinya jahat, juga kawannya nanti jahat-jahat semua itu. Ya. Buya Hamka pernah ditanya sama orang, Buya, saya ke Mekah, katanya Mekah itu tidak ada perzinaan, kota yang suci. Saya malah banyak ketemu pelacur di Mekah. Kata Buya Hamka, saya ke Amerika tidak ketemu pelacur katanya. Kata Buya Hamka, sesungguhnya orang itu ketemu dengan apa yang dia niatkan. Walaupun di Mekah, tapi kalau niatnya buruk, sebutnya yang buruk-buruk, Bu. Tapi walaupunnya di Amerika, walaupun di Jepang, negara-negara bebas, kalau niatnya baik juga ketemu orang yang baik-baik. Ambo dulu Jakarta tuh, kota metropolitan. Ambo 8 tahun tinggal Jakarta. Ambo takut tinggal Jakarta dulu. Kenapa, Bu? Karena tabayang ambo kriminal, orang-orang jahe, orang menipu. Alhamdulillah selama 8 tahun ambo di Jakarta, ambo keliling masjid, kampus. Kawan-kawan ambo banyak yang hafal Quran. Ustaz-ustaz sebut. Nak dulu sebut ambo buruk atau alhamdulillah. Jadi, ma bayangan Jakarta yang buruk. Alhamdulillah di jalan ambo kalau bertanya, alhamdulillah lancar aja urusan. Tidak pernah sebut dengan komunitas yang aneh-aneh gitu kan. Karena memang tergantung niat awak dan apa tujuan awak di situ. Tapi kalau tujuan wak jahe, dimanapun wak berada, pasti akan ditemukan dengan yang buruk-buruk pula. Walaupun kalau kita punya tujuan hidup yang baik, yang bagus, maka walaupun di tempat yang jelek, kita akan bertemu yang baik-baik pula. Bukan berarti kita menantang, wah, ambo kan orang elok, nak bahagia tinggal di situ. Tetap berusaha untuk mencari lingkungan yang baik. Baik. Jadi waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa agshayna artinya kami tutupi mereka. Fahum la yubsirun, dan mereka tidak mampu melihat. Ini juga sebagian ulama mengatakan inilah ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak diserang, dikepung waktu akan hijrah itu. Jadi Nabi itu dikepung atau ada upaya pembunuhan kalau tidak salah waktu itu, dikumpulkan pemuda-pemuda paling kuat dari masing-masing suku untuk bersepakat membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu atas idenya iblis tuh, tahu ceritanya kan? Tahu Bu ya? Yang tahu coba tolong ceritakan lagi.
Jadi Nabi kita intinya dikepung oleh pemuda-pemuda yang kuat pilihan masing-masing suku. Karena kalau cik suku saya yang bunuh Nabi, nanti Bani Hashim perang dengan suku itu, ada kisos nanti. Tapi kalau seluruh suku yang berkumpul, maka tidak akan ada kisos di situ, karena akan mustahil terjadi perang sesama seluruh orang Arab gitu kan. Jadi malam itu Rasulullah keluar dari rumahnya seperti biasa, dari kamarnya malam itu sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asynahum fahum la yubsirun. Kemudian Nabi melemparkan pasir ke mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil kabur di antara mereka. Baik. Kemudian ayat auzubillahi minasyaitonir rajim wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita baca. Mana tadi? Oh, yastawi indahum inzaruka ya Muhammad wa takhwifuka lahum wa adamuhu. Jadi sama saja bagi mereka. Mereka ini siapa nih? Orang kafir. Sama saja bagi mereka, bukan bagi Nabi kita. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau takut-takuti atau tidak ditakut-takuti, atau diberi janji surga atau tidak diberi janji surga, dibacakan Quran, tidak dibacakan Quran, didakwahi, tidak didakwahi, sama saja bagi mereka, bukan bagi Nabi. Bagi Nabi tetap menjadi ladang pahala, tidak ada rugi orang yang mengajak itu, walaupun orang itu mau atau tidak akan pernah rugi. Jadi semua Nabi dan Rasul itu sukses, walaupun ada Nabi yang tidak ada pengikut atau sedikit pengikutnya, semua Nabi sukses. Karena yang dinilai Allah itu adalah usaha kita, bukan hasil. Bagi orang yang tidak menerima, itulah orang yang merugi. Jadi sama saja bagi mereka, tapi tidak bagi Nabi sang pemberi petunjuk itu. Ya, jadi maknanya ini sama dengan ayat yang di surah Al-Baqarah, Bu ya. Sama persis. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang kafir itu sama saja itu maksudnya apa? Kalau diberi peringatan atau tidak, diajak atau tidak, ini tetap saja dalam pendirian mereka. Kenapa? Karena hatinya sudah terkunci, semaknanya. Tapi bukan tugas kita sebagai muslim atau dai menjustifikasi orang hatilah terkunci, jangan. Karena yang mengetahui hati orang sudah terkunci digembok sama Allah itu cuma Allah. Tidak boleh lo menghukumi orang kok tidak terkunci mah saya jajak lagi. Tidak boleh seperti itu. Dan kita tetap mengajak. Karena nggak sama. Karena pahala itu tak dihitung. Yang nggak sama itu bagi mereka. Nah, jadi ayat ini sebenarnya kata ulama tasliyah, hiburan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus asa dan bersedih karena mereka tidak menerima dakwah dan Islam. Karena bukan salah engkau yang tidak menyampaikan dengan baik ya Muhammad, tapi hati mereka yang malah terkunci, itu maknanya. Jadi ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang mengandung hiburan. Allah menghibur, menenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, kau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Lah dia tahu sekali dua kali tapi tak berubah, berarti yang masalah hati kita. La yastawi indahum inzaruka ya Muhammad wa takhfifuka lahum wa adamu lianna man khayama ala aqlihi zalamud dalal wa ashat fi qalbihi syahwati tughyan. Jadi berasal pangkal masalah itu di hati mereka. Jadi kata Allah sallallahu alaihi berkata, jangan sedih wahai Muhammad karena mereka tidak beriman, bukan salah kamu yang tidak menyampaikan atau tidak cara kamu yang tidak baik, kamu sudah menyampaikan dengan baik, tapi hati mereka yang sudah terkunci, itu maksudnya. Dan coba lihat baca ayat berikutnya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Ini Allah setelah bicara tentang hati yang terkunci. Jadi Allah dalam Al-Qur'an itu khatamallahu ala qulubihim. Khatama itu kan fi'il, itu kata kerja. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang mengunci? Allah. Jadi Allah memiliki kekuasaan untuk memilih hambanya ma yang layak untuk ahli kunci hatinya, ma yang akan bisa mendapatkan hidayah.
Ini yang ditakutkan oleh para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Kalau Allah sudah mengunci hati, jadi Allah mampu mengunci hati, mampu membebaskan hati tersebut. Lawannya apa kalau mengunci hati? Syarhus sadr, alam nasrah laka sadr. Jadi kalau Allah ingin memberikan hidayah bagi seseorang, Allah lapangkan hatinya. Nah, lapang hatinya. Kalau disuruh sholat, disuruh ngaji, lapang hatinya, senang saja dalam ibadah. Berarti ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Itu berawal dari keinginan dia sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan memberikan hidayah sampai orang itu yang berniat benar, sampai orang itu yang punya keinginan untuk berubah, sampai orang itu yang berusaha untuk memperoleh hidayah. Tapi kapan Allah memutuskan untuk mengunci hati seorang? Kalau penyakitnya sudah parah. Karena hati itu ada dua jenis. Ada hati yang salim, qalbun salim, hati yang bersih, dan ada qalbun sakim atau hati yang sakit. Hati yang sakit ini tidak serta-merta ada gejalanya, sama kayak penyakit tipes ada gejalanya, DBD ada gejalanya, COVID ada gejalanya, gitu kan. Penyakit hati ini juga ada gejalanya. Pertama, gejalanya itu ialah hati itu apabila tidak senang bertaubat, maka muncul awalnya titik hitam. Itu yang disebut dengan nuqtah, titik hitam. Titik hitam kalau tidak ditaubati, tidak istighfar, maka dia berkumpul, mengeras dia menjadi ron. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau sudah menjadi ron, itulah pakai. Kalau juga seorang itu diberikan waktu kesempatan tidak juga bertobat, maka ron berubah menjadi khatam. Itu yang disebut dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim, dikunci lagi. Karena lah saking parahnya, karena perbuatan mereka sendiri, ya. Karena kata Allah, sawaun wa sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian, lalu kepada siapa peringatan Nabi itu bermanfaat? Nah, ayat yang ke-11, innama tunziru manittaba'a zikra wa khasyar rahman wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karimin. Baik, kata Allah, siapa yang bermanfaat inzar, peringatan atau Al-Quran atau ajaran Quran itu, kata Allah, innama tunziru, sesungguhnya manfaat inzarmu itu wahai Muhammad hanyalah bermanfaat bagi siapa saja. Man itu kan umum, siapa sih? Ya. Tapi dia punya dua syarat. Yang pertama, dia ittiba'u zikir, dia senang mengikuti itu. Jadi awalnya ikut-ikut kebaikan dulu. Awal-awalnya ikut, dibiasakan dulu ikut-ikut. Kemudian wa khasyar rahmana bil ghaib, dia punya hati yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang sombong kepada Allah tidak dapat hidayah. Kalau lama rasa pintar, lama rasa hebat, itu ciri-ciri orang tidak dapat ilmu. Kemudian ittiba'ul zikr wa manittaba'a zikra, dia senantiasa ikut. Jadi tidak sekali-kali datang loh. Tapi pengajian istiqomah kasih nala lari Ustaz, bisa. Kita sindia Bu Ustaz. Bu ndak pandai nyanyi dia Bu. Kalau merasa berarti tepat sasaran. Iya. Jadi Quran ini sifatnya repetition, Bu. Manfaat Quran ini sifatnya pengulangan. Kok solat itu pengulang-ulang tarawih? Karena hati manusia ini harus ditetesi sifatnya. Tidak boleh langsung dah, Bu. Kalau langsung shock. Nah, jadi kebaikan itu sifatnya harus dibiasakan. Begitu juga Quran, mengaji ini harus rutin. Tidak perlu banyak-banyak, tapi rutin. Kalau banyak nanti overdosis pula. Yang penting rutin, ya. Rutin sekali ditetes, mungkin kesannya tidak seberapa. Tapi kalau semakin ditetes, banyak Quran. Makanya metode Quran itu sifatnya pengulangan. Sobok kisah Nabi Musa di siko, sobok lo balik siko. Bicara tentang ayat solat, bicara tentang di siko. Ulang-ulang terus. Kiamat nanti topiknya berulang-ulang terus. Kenapa berulang-ulang? Agar manusia terbiasa, ya, terlatih, ya. Jadi sesungguhnya innama tunziru, inzar yang kau berikan ini, pengajaran yang kau berikan ini wahai Muhammad, bermanfaat bukan bagi orang yang hati mati tadi, tapi orang yang pertama punya sifat ittiba, orang yang senang ikut terus, konsisten nih.
manittaba'a zikra, dia selalu mengikuti zikra, itu Al-Qur'anul Karim. Jadi orang yang doyan atau senang bahas Quran itu biasanya hatinya lembut, ya. Wa khasyar rahman, dan dia takut kepada Allah, dia tidak sombong, dia niatnya bagus, hatinya baik, ya. Jadi ittiba itu amal zahir, kemudian khasyah itu amal batin. Jadi kakinya bergerak, tangannya bergerak, fisiknya bergerak untuk kepada kebaikan dan dibawa hati yang benar. Karena ada juga orang yang bergerak kepada kebaikan, fisiknya saja, hatinya untuk riya, hatinya untuk sombong, hatinya untuk yang negatif, buruk sangka dan lain sebagainya, merasa hebat. Maka dua-duanya harus diseimbangkan, antara ittiba'u zikir, kita mengikuti amal soleh tapi membawa hati yang khasyah, wa khasyar rahmanu bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah sedangkan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa bedanya khasyar rahmanu bil ghaib dengan khasyar rahmanu bisyahadah? Jadi iman itu nanti dua macam. Iman di dunia namanya al-imanu bil ghaib. Sedangkan iman para malaikat dan iman orang yang sudah mati itu iman yang musyahadah. Lah nampak barang itu. Jangankan orang yang mati, orang yang mau sakaratul maut saja sudah melihat sebagian alam gaib. Nah, maka ketika iman bisyahadah, dia sudah tidak laku lagi. Karena iman itu yang lakunya adalah al-imanu bil ghaib. Makanya ciri pertama orang bertakwa dalam surah Baqarah awal itu apa? Allazina yu'minuna bil ghaib, bukan allazina yu'minuna bisyahadah. Kalau syahadah itu imannya malaikat, imannya orang yang sudah sampai di akhirat, itu namanya iman syahadah. Tidak ada laku lagi. Imannya sudah tidak laku karena sudah melihat semuanya. Maka kata Allah, fabashshirhu. Nabi kita disuruh sama Allah, fabashshir itu, kata Allah, berikanlah dia kabar gembira. Nah, kau yang disebut dengan DP surga itu. Surga itu ada DP-nya, Bu. Yang pertama DP surga itu hati yang tenang. Yang kedua sahabat lingkungan yang solehah. Yang ketiga makanan yang halal. Yang keempat bisyarah, kabar gembira dari Allah dan Rasulnya. Bisyarah itu kalau yang secara langsung itu sahabat Nabi itu, Nabi katakan kamu masuk surga. Kalau ada dapat itu ya. Kalau ada sebuah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita dapatkan itu bisyarah secara tidak langsung. Nah, maksudnya bisyarah secara langsung seperti ini loh. Kata Allah, fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikanlah bisyarah DP surga kepada siapa? Orang yang beriman, yakin kepada Allah dan beramal saleh. Artinya apa? Ketika kita selesai melakukan amal saleh, bahagialah. Karena itu DP surga. Senang-senangkanlah hati. Kalau bisa kita ke masjid salat subuh, bisa kita mengaji, senangkanlah hati kita bahwasanya kita sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tapi melalui Al-Quran. Jadi tugas Nabi itu dua. Yang pertama litunzira, memberi peringatan. Tugas yang kedua fabashshir, sebagai basyira. Jadi tugas Nabi itu basyira wa nazira. Tugas Nabi memberi peringatan agar kita takut kepada Allah, memberi kita kabar gembira agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu dua sayapnya. Yang pertama al-khaufu minallah, takut kepada Allah, dan ar-raja'u ilallah, berharap kepada Allah. Kalau takut saja stres kita. Neraka si ustaz itu topik itu gitu kan. Seimbangkanlah dengan surga gitu kan. Tapi kalau surga itu tidak dibicarakan ancaman Allah, nanti kita kepedean nanti. Wah, rasanya boleh ahli surga Ustaz. Tuh kepedean nanti. Euforia nanti. Jadi seimbang antara khauf dan raja. Lanjut. Fabashshirhu. Maka Nabi kita disuruh oleh Allah, berikanlah mereka kabar gembira ya Rasulullah. Bahwasanya mereka yang rajin mengaji dan takut kepada Allah dapat dua hal. Yang pertama maghfiratin wa ajrin karim. Ada dua yang diberikan Allah. Yang pertama bimaghfiratin, yang kedua ajrin karim. Yang pertama ampunan Allah, yang kedua pahala yang besar. Apa makna pahala yang besar? Surga maksudnya. Surga dan ridho Allah dan melihat wajah Allah, itu maknanya. Jadi maghfirah didahulukan sebelum ajrin karim. Maghfirah itu apa sih, Bu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu yang paling kita butuhkan. Kalau Allah sudah mengampuni, maka aman tuh. Kalau kita bilang Rabbighfirli, maknanya kita minta Basyirhu bimaghfiratin. Maghfirah itu, ampunan Allah itu, kalau kita sudah dapatkan, pertama, cara dapat maghfirah apa sih, Bu? Maksudnya bagaimana kita bisa merasakan bahwa Allah betul Allah sudah mengampuni kita atau tidak? Oh, Ibu bertanya tadi tuh. Oh. Iramanya kayak irama pernyataan, bukan pertanyaan ya. Iramanya, Bu. Bagaimana kita tahu bahwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan tugas kita tahu Allah sudah mengampuni kita atau tidak. Bukan tugas kita Allah sudah mengampuni kita atau tidak. Tugas kita hanya minta ampun. Allah Ta'ala firman dalam Quran, "Fastaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Selalu tuh kalau ayat suruh minta ampun, Allah tutup ayat itu dengan sifatnya. Sifatnya Maha Pengampun. Maknanya apa sih? Maknanya apa tuh, Bu? Kalau Allah nyuruh tobat dalam Quran, suruh minta ampun, selalu ditutup ayat itu Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Ghaffar, ya kan? Maha Pengampun. Tujuannya apa? Allah tidak ngeprank kita, Ibu-ibu. Allah tidak akan mengerjain kita. Allah nggak akan zolim pada kita. Ketika Allah mengatakan, saya Maha Pengampun, mohon ampunlah. Maknanya ketika kita mohon ampun, dengan catatan ampunan kita itu benar, maknanya Allah pasti ngampuni. Kan Allah nggak membiarkan, minta ampunlah, kemudian Allah diam setelah itu. Nggak ada disebutkan sifat-sifatnya. Nah, Allah nggak bilang, minta ampunlah, sesungguhnya aku Al-Muntakim yang maha dendam. Nah, itu ngeri wah dia. Tapi setelah ayat suruh minta ampun, pasti ditutup dengan kata Allah, saya Maha Pengampun. Artinya apa? Selama hamba itu minta ampun, pasti diampuni. Malah orang yang berputus asa dari ampunan Allah, apa kata Allah? Allah kirim salam itu. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan salamku pada siapa? Pada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku di situ? Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, enggak? Allazina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah banyak dosanya. Qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? Kita kaji ayat itu bagus-bagus ya. Yang pertama, yang ngirim pesan siapa? Allah. Yang ngirim yang pusat pesannya dari Allah. Yang menyampaikan siapa? Kurirnya Rasulullah SAW. Tujuan pesannya ke siapa? Allazina asrafu ala anfusihim. Orang yang israf, orang yang berbuat dosa, banyak berbuat dosa, orang yang rajin maksiat. Kemudian apa pesannya? Apa bunyi pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa, tidak ada pengecualian di situ. Seluruh bentuk dosa. Jadi kalau masih bertanya kita, Allah mengampuni saya atau tidak? Baca sifat Allah tadi itu. Allah Ghafurun Rahim. Allahu Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Berarti kalau ada perintah minta ampun, kemudian Allahnya Maha Pengampun, berarti apa yang tinggal actionnya lagi. Actionnya lagi tinggal kita minta ampun. Nah, tapi dengan syarat, kata ulama, istighfar itu 3 syarat. Yang pertama, dengan menyesal. Kemudian yang kedua, istighfar yang diterima itu pertama dengan menyesal. Yang kedua dengan meninggalkannya. Ketiga, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Yang keempat, kalau berhubungan dengan manusia dituntaskan. Ya, hutang piutang, pinjam meminjam, gitu kan, maaf-maafan. Nah, itu. Baik. Bagaimana sih? Jam berapa ini, Bu? 3:30. Iya, tanda-tanda kiamat, Bu. Ya. Yang tadi ayat yang dibacakan tadi. Ya, Bu. Qul li ibadiyallazina yang meninggalkan banyak berdosa gitu kalau tidak. Itu ayat, Bu. Ayat. Surat apa? Suratnya saya enggak hafal pula surat, lupa saya. Ya, nanti saya kasih tahu ya.
Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Baik. Bagaimana tadi, Bu? Saya 12, Bu ya. Maghfiratin. Ya, maka orang yang rajin mengikuti kebenaran, kebaikan Al-Quran dan memiliki hati yang khasyah, takut kepada Allah. Dua orang yang memiliki sifat ini, dia pertama mendapatkan dua hal juga. Dua orang yang memiliki sifat ini, orang yang memiliki dua sifat ini akan mendapatkan dua hal. Yang pertama maghfirah, ampunan Allah, dan ajrun karim, maknanya surga. Kenapa maghfirah didahulukan sebelum surga? Itu pertanyaannya. Kita harus sensitif dengan urutan dalam Quran itu, Bu ya. Kenapa maghfirah dulu baru surga gitu? Karena orang yang masuk surga itu udah dapat maghfirah. Gak mungkin orang masuk surga orang yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, maghfirah itu kalau sudah Allah berikan kepada seorang hamba, maka dia akan terbebas dari neraka. Orang kalau sudah dapat maghfirah dari Allah, artinya dia suci, artinya dia bersih. Orang yang bersih dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ajrun karim saja, belum menutup kemungkinan dia singgah ke neraka. Berarti maghfirah itu segala-galanya. Sebelum surga itu ambil maghfirah dulu, Bu. Sebelum yang lain-lain, sebelum minta yang lain-lain, mintalah maghfirah. Karena maghfirah itu kalau Allah sudah turunkan kepada seorang hamba, pertama dia sudah diampuni dosanya, ya kan? Kemudian keburukannya dihapuskan. Kemudian pasti kalau orang sudah dosanya habis, keburukannya terhapus, pasti dia diperkenankan masuk surga. Jadi minta masuk surga itu bagus, tapi yang pertama minta maghfirah. Kemudian apalagi maghfirah itu benefitnya, keuntungannya tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Apa manfaat maghfirah di dunia? Urusan menjadi lancar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu likulli dhikin makhraja." Siapa yang rajin cari maghfirah Allah, maka Allah buka jalan keluar dari persoalan hidup. Walikulli hammin faraja. Setiap kegundahan, kegelisahan, kesedihan Allah berikan solusi. Kemudian orang yang rajin cari maghfirah, dia diberi rezeki dari arah yang tidak dia kira. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Jadi rezeki itu dua macam. Rezeki yang bisa awak perkirakan. Aku perkirakan kayaknya pagi dapat snack. Akhirnya yo. Itu rezeki yang yahtasib. Rezeki yang yahtasib, gitu kan? Tapi ada rezeki yang la min haitsu la yahtasib. La yahtasib artinya tidak bisa disangka-sangka. Masalahnya kita tuh terkadang mengecilkan rezeki kita dari yang disangka-sangka saja, yang diperkirakan, misalnya dari gaji suami, dari gaji kita, atau omset sebulan ke bara, margin yang kita dapatkan dari Manggale. Itu rezeki yang bisa kita hitung. Makanya banyak orang stres karena dia menyangka rezeki yang dari hitung saja, tapi tidak mencari rezeki yang disediakan Allah, yang lebih jauh lebih besar lagi. Makanya cara membuka rezeki yang tidak disangka itu dengan maghfirah. Jadi banyak istighfar, Bu ya. Man lazimal istighfar. Apa tadi hadisnya? Siapa yang rajin-rajin istighfar, cari maghfirah, maka diberikan jalan keluar dari persoalan hidup. Kemudian dibubarkan kegundahannya. Yang ketiga, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya tidak dia perhitungkan sebelumnya. Baik. Jadi maghfirah itu sebelum segala-galanya. Makanya Nabi Sulaiman sebelum minta kerajaan besar, itu apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi ghfirli. Baru minta kerajaan. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dan kasih saya kerajaan yang tidak ada yang bisa menandinginya sepanjang peradaban manusia. Jadi minta ini dulu, minta ampun dulu, baru dapat kerajaan. Baik, gitu juga kalau belum susah dapat keturunan, banyak istighfar kata ulama. Ya, itu dalilnya Quran juga itu.
Kata Allah apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau musim paceklik, rezeki sulit, banyak istighfar. Allah akan kirimkan hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan Allah lipat gandakan harta dan anak-anak. Baik. Jadi maghfirah baru ajrin karim. Apa makna ajrin karim? Ajrun artinya balasan. Secara bahasa ajrun artinya balasan. Karim yang mulia, maksudnya balasan yang layak, balasan yang indah, akhir yang menyenangkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan lagi sampai sini, Bu? Ada wajahana min baini aidi ini, saya pernah diajarkan itu dulu sama seseorang, kalau kita tertekan atau dalam ancaman baca ayat ini. Adakah Iya, itu berdasarkan hadis tadi itu, sirah nabawiyah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika dikepung, ya. Tapi jangan jadikan ayat ini sebagai mantra begitu saja, Bu, ya. Jadi kadang-kadang saya agak miris juga gitu kan. Orang minta ke Ustadz apa amalannya supaya kebal. Nabi aja perang Uhud berdarah minta kebal. Jadi jangan jadikan Quran itu semacam mantra-mantra saja. Tapi kalau kita ingin mengambil berkah dari ayat Al-Quran, karena Quran itu memang berkah, atau situasi kita sempit, maka boleh kita beramal seperti itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, itu amalan para ulama juga itu. Saya pernah baca ya, para ulama dulu, mereka kalau dalam keadaan dikepung musuh, mereka membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan seterusnya. Boleh. ada sudah ini alasannya sangkar lagi ini baca, tapi ini tetap tuh ramah sama lagi apa yang itu Pak, sekarang kita tunjuk lo Bapak apa ya itu bayo ini kalau Bapak ayatnya Pak, kalau ini tahu Pak apa ayatnya baca Iya Bu, jadi memang aku tadi dosen aku kajian gitu Pak. Aku sauni Pak. Iya Bu. Jadi ikut konteksnya apa dulu Bu? Abu biar jali konteksnya dalam apa Bu? Rumah tangga? Enggak ada. Oh, ada teman. Oh ya. Iya. Cuman ada tempat di tangga bagai kawan bagai orang kan tapi tak hanya juga tapi tetap bono karya mau perawan atau Nah, baik, ketika ayat ini saya dah paham ya, maaf. Ketika ayat-ayat sejenis turun kepada Rasulullah, yaitu wasawaun alaihim anzartahum, sama saja bagi mereka yang Muhammad kau beri peringatan atau tidak. Pertanyaannya, apakah Nabi berhenti berdakwah kepada mereka? Tidak. Jalan terus. Iya. Ya. Dan sabar itu satu-satunya amalan yang disebutkan apa? Yang pahalanya tidak terbatas. Jadi kalau sholat itu ada kadar, ada pahalanya Bu. Kalau haji ada sekian pahalanya. Ada satu amalan yang tidak Allah hitung pahalanya, yaitu pahala sabar. Jadi ladang pahala kita ini dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Jadi kalau misalnya kita mentok satu persoalan kok ndak tuntas gitu kan, masih aja jo karyango cebut tadi itu berarti memang Allah ingin menyediakan pahala sabar lebih banyak buat kita. Jadi kalaulah tuntasnya seolah permasalahan, berarti ndak ada di mana pahala sabar Wak. Jadi terkadang Allah menjadikan sabar itu sebagai sarana orang untuk masuk surga. Ya. Jadi ingat Ibu kisah seorang perempuan punya penyakit ayan.
Ada sahabiat yang sakit ayan, minta doa kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan saya untuk sembuh dari penyakit ayan ini. Penyakit ayan itu kalaulah kambuh kan. Kemudian Rasul bertanya, ngasih dua opsi. Saya doakan kamu sembuh atau kamu bersabar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Ya udah, jadi Rasul, saya sabar saja. Jadi ada beberapa ahli surga nanti ditanya sama Allah, ketika ditanya, ini saya kok amal saya biasa-biasa saja, kok pahala saya, derajat surga saya kok tinggi banget ya Allah, gitu kan. Kok tinggi sekali nih derajat pahala saya, padahal amal saya biasa aja, gitu kan. Kata Allah, itu karena sekali kamu sabar dalam menghadapi penyakit. Maka kata ahli surga itu, seandainya aku tahu pahala sabar itu luar biasa, saya pengen sakit berkali-kali. Jadi pahala sabar itu dahsyat, Bu ya. Jadi ada istri-istri yang masuk surga dengan jalur syukur, dapat suami yang elok, dapat suami yang soleh, ya, seperti istrinya Rasulullah SAW, dapat istrinya Nabi Ibrahim, ya, dapat istri itu syukur dia. Jalur pahala masuk surga itu rumah tangga yang penuh syukur. Tapi terkadang ada istri-istri dalam Al-Quran yang dapat pahala dengan jalur suami sabar. Ya, istrinya suami Fir'aun, Asia, itu masuk surga jalur sabar. Nah, kini pertanyaannya, kita jalur surga syukur apa sabar, Bu? Dua-duanya Ustaz ya. Dua-duanya. Baik. Jadi kalau tak bilang minggunya pasti anak. Istighfar saja. Baik. Tapi kita ada juga keinginan kita sehat, tetap kita berdoa. Itu yang ingin saya luruskan ya Pak. Sabar itu apa sih, Bu? Sabar itu bukan rimo. Ya mau terima salah, mati-mati lah wiswa. Justru itu tidak sabar namanya. Justru itu bodoh. Ini antara sabar dan bodoh ini kadang-kadang orang bedakan. Sabar itu kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk berobat, berusaha, gitu kan. Ketika ikhtiar kita sudah mentok, ternyata begitu juga ada penyakit yang tidak bisa sembuh, Bu. Lah bacam dokter spesialis angkat tangan solahnya, bahkan angkat kaki dulu dokter. Tak sesuai cegah-cegah, berarti tinggal tawakal dan sabarnya lagi. Itu maksudnya, Bu ya. Baik. Kamu ibu ikut tadi ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bu? Mafirah. Nah, ketika mungkin kesalahan yang kita berulang-ulang, apakah Allah tetap dengan iklan dulu. Gimana, Bu? Tidak dengar saya, salah fokus. ampunan ya apakah ketika kesalahan yang sama, Allah teman mengampunkan ya. Kemudian kita melakukan lagi kesalahan sama gitu, mengulang lagi kesalahan kesalahan sama, apakah tetap ini tetap mendapatkan baik dengan kesalahan yang sama itu? Baik. Dengan kesalahan yang sama yang terulang, apakah Allah masih mengampuni? Pertama balik lagi kaidah tadi, Bu ya. Tidak boleh kita bertanya apakah Allah mengampuni. Bukan tugas kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini maksud dengan tadi itu? Ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang yang melampaui batas. Ya, orang yang jatuh dalam kesalahan terus, kesalahan yang sama, jatuh kesalahan itu terus berulang-ulang kali. Dan memang manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi tujuan iblis setan itu menggoda kita bukan agar kita jatuh ke kesalahan saja, ke dosa saja, tapi supaya agar kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang paling gede sebenarnya. Paling besar itu adalah ketika iblis berhasil membuat seorang hamba ini ambolah panik tobat tidak diampuni ini sama Allah lah, itulah berhasil tuh. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan mengentengkan. Tapi juga jangan nanti Allah ampuni kok, gitu kan. Itu akhirnya dia mengentengkan. Jadi Tuhanlah di bawahnya jadinya. Jadi dua sifat yang berbeda itu sebenarnya, Bu ya. Ketika kita putus asa, itulah yang diincar dan diinginkan oleh iblis. Nah, jadi tetap kita husnuzon dan pasti Allah mengampuni dosa kita. Tidak pernah tidak. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ustaz, Silakan. saya tadi terlambat nih, ayat nomor 6 ya Ustaz. Ya.
kami telah memasang belenggu di leher mereka gitu kan. Nah, yang ayat 1 sampai 7 itu kan menerangkan bahasa itu Allah bersumpah karena itu ya Ustaz. Ustaz dengan surat dengan kalamnya gitu. Dan itu menerangkan apa memberikan tahu kepada kita bahasa wafat itu apa memberi kabar perikatan atau memberi kabar gembira kepada kita buat bahasa. Sudah itu kan ada ini sungguh gitu. Gimana supaya apa surat itu tergantung apa maknanya kami sungguh kami telah memasang untuk belenggu di leher mereka itu. Maksudnya itu apa Ustaz? Maksudnya itu bagaimana memasang belenggu itu kurang tadi. Nah. Ada 3 makna itu situ, ada 3 makna. Belenggu itu apa maksudnya? Ada makna, ada 3 makna. Pada makna ketika ayat ini turun. Makna ayat kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi ketika ayat ini turun, itu berkenaan 3 orang kafir yang mengganggu sholat Rasulullah SAW dan Allah jadikan tangan mereka terbelenggu, terikat sehingga tidak menjadi bisa melempar Rasulullah SAW. Itu makna secara peristiwa di zaman tersebut, secara waqi'iyah. Kemudian makna secara umum, makna ayat secara umum yaitu orang yang belum mengenal Islam dan tidak belajar Al-Quran, pada sejatinya mereka adalah peradaban atau individu yang terbelenggu, yang terkengkang dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, dengan penghambaannya kepada selain Allah. Makna yang lainnya yang juga saya temukan yaitu orang-orang kafir di neraka itu terbelenggu posisinya. Orang-orang kafir itu diazab baca rebuk, diikat ke tangan mereka dan dikalungkan kepada leher mereka. Karena makna aglal itu maknanya dikunci di sini kemudian dilemparkan ke leher. Ya. Walaupun mereka dalam kondisi kaya raya, walaupun mereka dalam kondisi orang hebat, tetapi di mata Allah mereka terbelenggu selama mereka belum mendapatkan Islam dan hidayah. Baik. Justru yang terbelenggu ketika ayat ini turun yaitu budak-budak kaum muslimin, Bilal bin Rabah, tapi pada sejatinya mereka orang yang merdeka, ahadun ahad. Ya, Bilal bin Rabah itu. 3 makna itu, Bu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada pertanyaan. Kita berhenti pada ayat bimaghfiratin wa ajrin karim. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan jika ada waktu lagi depan ayat yang ke-12 dan seterusnya. Ya. Ya. Baik, mungkin itu bisa kita sampaikan, Bu ya. Mohon maaf bila salah kurangnya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada Bu Laila kalau ada ini pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragu ya bisa tidak karena ada nanti tunggu informasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti punya sering informasi